Pernah nggak sih kalian mengamati suatu fenomena air yang diletakkan dalam gelas akan berkurang jika dibiarkan dalam ruangan selama beberapa waktu, sedangkan air yang diletakkan dalam botol tidak mengalami pengurangan. Mengapa demikian? Nah, kakak akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah air yang diletakkan dalam wadah terbuka seperti gelas. Mengapa ya air yang diletakkan dalam gelas akan berkurang? Dan ternyata air tersebut mengalami penguapan. Sehingga uap air yang dihasilkan itu akan keluar dari wadah dan menyatu dengan udara bebas dalam ruangan. Sehingga air dalam wadah terbuka seperti gelas akan berkurang. Namun, apakah dalam wadah tertutup seperti botol juga mengalami penguapan? Karena pada faktanya air tersebut tidak berkurang. Ternyata dalam wadah botol pun air juga menguap loh. Namun bedanya uap air akan tertangkap oleh tutup wadah. Sehingga uap air tidak lepas dari wadah tersebut. Dan uap air yang telah jenuh akan mengembun kembali hingga akhirnya mengalir ke dalam botol lagi. Sehingga air dalam botol tidak mengalami pengurangan. Tahukah kalian fenomena ini masuk ke dalam materi apa? Ternyata fenomena tadi masuk ke dalam suatu materi yang akan kita bahas, yaitu kesetimbangan kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, perkenalkan nama saya Kavela Azaridanto dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2282190066. Video kali ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kimia Fisik yang diampu oleh Ibu Dr. Solvarina SPD MSI. Di awal video kalian sudah melihat ya satu fenomena, yaitu air yang diletakkan dalam gelas lama-kelamaan akan mengalami pengurangan, sedangkan air yang diletakkan dalam botol tidak mengalami pengurangan. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia? Mari kita bahas satu persatu. Kesetimbangan kimia itu sendiri adalah reaksi reversible atau bolak-balik yang terjadi antara reaktan dan produk. Reaktan dan produk berada dalam posisi yang setimbang, artinya konsentrasi antara reaktan dan konsentrasi antara produk adalah sama, sehingga laju reaksi antara reaktan dan laju reaksi antara produk pun juga sama. Kesetimbangan kimia dilambangkan dengan panah bolak-balik. Nah, dari penjelasan sebelumnya sudah dapat diambil kesimpulan nih mengenai ciri-ciri dari kesetimbangan kimia. Ciri yang pertama adalah kesetimbangan kimia berlangsung secara reversible atau bolak-balik. Yang kedua, kesetimbangan kimia berlangsung dalam sistem tertutup. Umumnya ya, apa sih sistem tertutup? Sistem tertutup adalah produk dan reaktan tetap berada dalam sistem. Seperti halnya tadi, air yang diletakkan dalam botol tidak mengalami pengurangan karena diletakkan dalam wadah tertutup atau sistem tertutup. Ciri yang ketiga adalah kesetimbangan kimia berlangsung secara dinamis, artinya secara terus-menerus, karena produk yang dihasilkan dapat kembali untuk membentuk reaksi atau reaktannya. Selanjutnya adalah jenis dari kesetimbangan kimia. Jenis dari kesetimbangan kimia ada dua. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen yang terjadi antara senyawa-senyawa yang berada dalam satu fasa. Sedangkan yang kedua adalah kesetimbangan heterogen yang terjadi antara senyawa-senyawa yang memiliki perbedaan fasa. Contoh dari kesetimbangan homogen adalah 3N2 gas ditambah
3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Sedangkan contoh dari keseimbangan heterogen adalah H2O cair menjadi H2O gas. Untuk tetapan keseimbangan dapat ditentukan dengan Kc dan Kp. Kc sendiri untuk konsentrasi dan Kp untuk tekanan. Untuk dapat memantapkan pemahaman tentang Kc dan Kp, diberikan penjelasan secara terperinci terkait rumus Kc. Rumus umum dari Kc itu sendiri adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Dan untuk rumus umum reaksi kimia pada layar, dapat dinyatakan Kc-nya yaitu konsentrasi C dipangkatkan koefisien C dikali konsentrasi D dipangkatkan koefisien D dibagi konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien A. Dan untuk Kp-nya adalah tekanan C dipangkatkan koefisien C dikali tekanan D dipangkatkan koefisien D dibagi tekanan A dipangkatkan dengan koefisien A. Ingat ya, bahwa untuk menentukan tetapan keseimbangan, fasa yang boleh dituliskan adalah fasa akuas dan gas. Sedangkan untuk menghitung konsentrasi diperlukan mol dibagi dengan volume, dan untuk tekanan adalah mol gas dibagi mol total gas dikali tekanan total. Berikutnya adalah hubungan Kc dan Kp. Hubungan Kc dan Kp adalah Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N, di mana Kc itu sendiri adalah tetapan keseimbangan, R adalah tetapan Avogadro yang bernilai 0,082, kemudian delta N adalah selisih koefisien produk dan reaktan, serta T adalah suhu dalam Kelvin. Nah, berikutnya kita akan menentukan arah dari keseimbangan. Arah dari keseimbangan dapat dihitung dengan menentukan koefisien reaksinya atau Qc-nya. Apabila Qc-nya lebih kecil daripada Kc, maka arah keseimbangannya ke kanan. Sedangkan apabila harga dari Qc-nya lebih besar daripada Kc, maka arah keseimbangannya ke kiri. Nah, koefisien reaksi atau Qc itu sendiri didapatkan dari memasukkan konsentrasi awal dari reaktan dan produk ke dalam persamaan konstanta, yaitu Qc sama dengan konsentrasi awal produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi awal reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Pada temperatur 430 derajat Celcius, tetapan keseimbangan untuk reaksi H2 gas ditambah I2 gas menghasilkan 2HI gas adalah 54,3. Diketahui pada eksperimen dengan temperatur yang sama, konsentrasi awal H2, I2, dan HI berturut-turut adalah 0,00623 molar, 0,00414 molar, dan 0,0224 molar. Ke arah manakah reaksi itu bergeser? Nah, kita tentukan nih harga dari Qc-nya, karena harga dari Kc-nya sudah ditentukan dalam soal. Qc sama dengan HI pangkat 2 dibagi H2 dikali I2. Nah, di soal kan udah diketahui konsentrasi awalnya, maka kita tinggal langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Jadi 0,0224 kuadrat dibagi 0,00623 dikali 0,00414 dihasilkan 19,5. Sehingga keseimbangan itu bergeser dari arah kiri ke kanan atau menuju produk hingga mencapai keseimbangannya karena harga Qc-nya lebih kecil daripada Kc. Jadi, konsentrasi H2 dan I2 akan berkurang, sedangkan konsentrasi dari HI akan bertambah. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye Sobat Kimia.